Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Keberagaman dan kondisi tersebut menjadikan Indonesia negara yang memiliki potensi dan peluang yang tidak terbatas. Mewaspadai potensi Indonesia masuk ke jurang resesi Nah, bagaimana ekonomi. Indonesia akan memitigasi resiko ancaman resesi? Puncak penyebaran varian Omikron harus Aktif pasien yang masih dirawat tercatat 3.772 kompak orang. bersama-sama menghadapi ancaman Berdasarkan data BPS, inflasi pangan jadi kontributor terbesar inflasi hingga bulan Agustus 2022. Namun dalam perjalanannya menuju potensi terbaiknya, dunia sedang mengalami hambatan. Salah satu hambatan tersebut adalah VUCA. VUCA merupakan singkatan dari 1. Volatility. Kita dihadapkan pada kondisi di mana terjadi perubahan skala besar. 2. Uncertainty. Kesulitan melakukan prediksi secara akurat. 3. Complexity. Kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling terkait. 4. Ambiguity. Ketidakjelasan suatu kejadian dengan mata rantai akibatnya situasi lingkungan yang hadir serba tidak pasti, fluktuatif, kompleks, sulit diprediksi, dan kebenaran realitas bersifat subjektif. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, maka pemerintah perlu menyusun strategi untuk mencapai visi dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hal ini merupakan kewajiban kita sebagai ASN, merupakan bagian dari pemerintah untuk mewujudkannya. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut dari level pemerintah pusat sampai dengan daerah dibagi menjadi 3. Urusan pemerintahan yaitu 1. Urusan absolut, 2. Urusan konkuren, dan 3. Urusan pemerintahan umum. 1. Pembinaan Wasbang, Tanas, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 3. Pembinaan Kerukunan. 4. Penanganan konflik sosial. 5. Koordinasi perangkat daerah, prinsip demokrasi, HAM dan kekhususan. 6. Pengembangan demokrasi Pancasila. 7. Semua urusan yang bukan kewenangan daerah dan tidak oleh instansi vertikal. Kami, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kemendagri, merupakan unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dilaksanakan dengan struktur organisasi sebagai berikut. Saat ini, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berupaya menjaga stabilitas politik dalam negeri di tengah kondisi yang sedang dialami saat ini dengan meningkatkan kinerja pegawai dengan melalui penerapan strategi total transformation model. Sebelumnya kita baru memfokuskan diri pada pembenahan dan penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) melalui strategi pencapaian kinerja, penyesuaian struktur organisasi dan perbaikan sistem kerja. Namun upaya-upaya tersebut belum maksimal dalam meningkatkan kinerja ASN untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh ASN Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Pendekatan melalui hati atau the heart of change, di mana Dijen Polpum percaya bahwa transformasi yang berhasil adalah transformasi yang tidak hanya melibatkan kepala, yaitu melibatkan hati juga, sebagaimana teori dari John Scotter. Perubahan yang melibatkan hati ini diterapkan melalui budaya kerja ASN berakhlak. Core Values ASN yang telah ditetapkan sebagai ASN berakhlak merupakan kepanjangan dari aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Selanjutnya dilakukan penetapan Employer Branding ASN dengan tagline ASN yang bangga melayani bangsa. Budaya tersebut adalah kompas internal suatu lembaga atau instansi yang menginformasikan tindakan yang harus diambil pada saat kritis. Adapun ketujuh nilai dasar aparatur sipil negara ASN adalah sebagai berikut. 1. Nilai berorientasi pelayanan. Dimaksudkan bahwa ASN yang bersangkutan memahami bahwa fungsinya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Karenanya, dibutuhkan ASN yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dalam pelaksanaan kinerjanya,
ASN yang bersangkutan diharapkan melakukan perbaikan tiada henti. 2. Nilai akuntabel. Adapun pengertian dari akuntabel adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, ASN yang bersangkutan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Nilai dasar ketiga adalah ASN yang kompeten. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, ASN diharapkan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. ASN juga diharapkan membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4. Core value yang keempat adalah harmonis. ASN mampu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan suka menolong orang lain. ASN juga diharapkan mampu membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Core value yang kelima adalah loyal. ASN diharapkan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia terhadap NKRI dan pemerintahan yang sah. ASN diharapkan mampu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Core value yang keenam adalah adaptif. ASN diharapkan cepat menyesuaikan diri menghadapi berbagai perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas. ASN juga diharapkan mampu untuk bertindak proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melayani masyarakat. 7. Nilai dasar ketujuh adalah kolaboratif. ASN mampu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya, ASN juga diharapkan mampu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Birokrat harus sibuk melayani masyarakat, jangan sibuk dilayani dan melayani diri sendiri. Tinggalkan pola-pola kolonial. Reformasi birokrasi adalah keharusan. Jajaran ASN Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Kesbangpol seluruh Indonesia harus berkolaborasi dengan seluruh instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugas fungsi yang dijalankan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Mari seluruh ASN Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum serta Kesbangpol seluruh Indonesia untuk menerapkan budaya kerja ASN berakhlak.